Yes, Samsung Galaxy S25 series. Sedangkan gua udah ada 3 smartphone terbaru ya dari Samsung, S25 reguler, S25 Plus, dan S25 Ultra. Oke, yo guys, sekarang gua udah balik lagi di hotel karena tadi setelah kita cek footage-nya di lokasi hands-on-nya itu kayaknya lighting-nya agak kurang sama suaranya juga karena berisik banget ya, ramai banget yang ikutan hands-on di acara Samsung Unpack di California ya, di Amerika ini. Jadi ya, gua udah ada soal 5 poin di Galaxy S25 series yang kita bakal bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama, pastinya yang paling menarik dari desainnya yang all new. Oke, mungkin gue akan penekanan lebih ke versi Ultra ya secara desain karena gue sendiri sebelumnya banyak pakai S24 Ultra ya di awal tahun 2024, jadi gue lebih bisa ngerasain experience, feelingnya segala macam, genggamannya kayak gimana. Dan harus dibilang memang dengan penggunaan desain baru ya, frame baru yang bener-bener flat ya, mengkotak, boxy ya, itu ngasih feeling yang sangat berbeda. Mungkin bisa dibilang mirip kayak ini ya, si Z Fold 6 yang benar-benar udah flat nih bagian sampingnya. Nah, kalau yang di S24 Ultra itu frame-nya itu kan masih agak lengkung di bagian ujungnya, sekarang udah fully flat, tapi malah di layarnya yang sekarang itu ada lengkungan ya. Jadi kalau Samsung S24 kan ini full kotak gitu ya, box ya, kalau dia ada lengkungan di ujung-ujungnya. Dan kalau kita cek juga memang ukuran layarnya juga naik 0,1 inci dari 6,8 di S24 Ultra jadi 6,9 inci. Dan harus gue bilang secara feeling genggaman kayak lebih enak ya karena lebih ramping mungkin, dan tadi ya lebih tipis dan flat juga di ujung-ujungnya. Cuma ya baik lagi, gue baru pegang cuma 2 jam doang, jadi nanti kita akan tes lebih lanjut. Oke, nah ngomongin warnanya sendiri, untuk S25 regular dan plus itu warnanya sekarang udah ada 4 ya, navy, icy blue, mint, dan silver shadow, yang mana warna navy jadi hero colornya, birunya emang keren sih, kayak lumayan terang kayak gitu. Ada warna-warna eksklusif, blue black, coral red, sama pink gold ya. Dan untuk yang S25 Ultra itu warnanya titanium silver blue, titanium white silver, titanium black, dan titanium gray, yang mana semua frame-nya dia pakai warnanya titanium. Nah, kalau kalian pengen frame-nya berganti warna itu harus online eksklusif ya. Ada titanium pink gold, ada jet black yang full black, sama ada warna hijau jade green namanya. Dan ngomongin desainnya sendiri, yang gue juga ngerasa baru adalah di bagian home screen-nya, yang mana sekarang S25 series itu udah pakai One UI 7. Jadi banyak banget icon-icon yang gue ngerasa kayaknya beda total ya, dan animasinya juga gue ngerasa kayak lebih smooth kayak gitu ya. Cuma nanti One UI sendiri gue akan bahas lebih lengkap nanti mungkin ya, ada di poin feature dan software-nya. Cuma sekarang satu lagi juga yang baru di sini tapi bisa dibilang dikurangin adalah di bagian S Pen. Sebenarnya bukan dikurangin sih, tapi fitur di dalam S Pen-nya itu dikurangin, dia nggak ada Bluetooth Low Energy lagi. Jadi untuk fitur-fitur gesture itu udah nggak ada ya, jadi terakhir cuma di S24 Ultra. Nah, Samsung sendiri ngeklaim katanya fitur tersebut itu jarang dipakai sama consumer, jadi gue sendiri ya, gue nggak punya datanya, mereka yang punya datanya. So, let me know kalau kalian yang termasuk pengguna S Pen, karena gue sendiri lumayan suka pakai buat gesture-gesture ya, air gesture-nya gitu ya, untuk next segala macam lumayan kepake. Oke, yang baru kedua soal kameranya. Nah, untuk kamera sendiri, kalau kita ngomongin Samsung, itu ISP-nya sekarang memang terkenal dengan Pro Visual Engine. Sekarang udah ada yang baru lagi, Pro Visual Engine-nya tuh next gen. Yang mana improvement-nya katanya Samsung itu ada di bagian low light dan nightography. Mungkin lebih ke pemrosesan noise kayak gitu-gitu yang ada improvement. Kalau dari segi hardware sendiri, yang baru di sini adalah di bagian ultra wide lens-nya, yang sekarang udah pakai 50 megapiksel sensor. Jadi secara foto lebih tajam dan juga bisa dipakai ya, makro-makronya juga oke. Dan ultra wide-nya sekarang bisa selfie yang pakai flash. Karena gue baru nggak, ternyata di S24 Ultra itu kalau kita pakai lensa ultra wide dia nggak bisa hidupin flashnya. Ya, agak aneh ya. Tapi mungkin buat Gen Z itu bakalan kepake banget kalau foto selfie yang pakai flash. Sisanya masih kurang lebih sama, lensa utama 200 megapiksel, tele 3x-nya 10 megapiksel, tele 5x-nya 50 megapiksel, dan selfie-nya 12 megapiksel. Dan yang baru di bagian video ada yang menarik, yaitu lock mode, yang mana gue sendiri kemarin kelupaan coba, tapi ini tim Pachinotech di Indonesia juga lagi hands-on ya, harusnya udah ada footage-nya. Ini kurang lebih kalian bisa lihat teknologi lock itu sebenarnya udah ada memang sebelum-sebelumnya ya di smartphone kayak iPhone dan juga di Vivo, kemarin kita sempat cobain juga, dan ini gue rasa akan menarik karena lock-nya sendiri itu bisa sampai 8K resolutionnya ya. Jadi secara specs ini memang Samsung nggak nanggung sih kalau untuk si lock ini. Nah, dengan model lock sendiri gua rasa ini sih bakal memaksimalkan kapabilitas kamera ya, yang mana dari segi warna kalian bisa color gradingnya lebih sinematik, lebih agresif ya, peak cinema, dan pastinya kalau kalian pengen pakai buat kerjaan yang lebih serius ya, kayak content creator atau mungkin kerjaan profesional yang tipis-tipis atau yang baru mulai, ya itu juga bisa kepake banget sih fitur lock-nya.
Lanjut ke bagian ketiga soal performance ya. Dari semua lini sekarang untuk S25 series itu dapat chipset Naga ya, Snapdragon 8 Elite, yang mana kan tahun lalu untuk versi reguler dan plus itu dapatnya Exynos. Sekarang rata lagi semuanya pakai chipset Snapdragon lagi. Dan ini sendiri klaimnya Samsung baik lagi karena dia mendengarkan keluhan konsumen katanya. Cuma gue sendiri juga agak bingung, jadi ya kenapa dibolak-balik kayak gitu. Tapi intinya ya sekarang dapat Snapdragon 8 Elite, dan Snapdragon 8 Elite sendiri gue sudah coba dan ini spesial buat Galaxy ya. Kita belum dapat informasi lengkap, tapi nanti ke depan pasti kita akan tes ya, di compare sama yang lain. Biasanya buat Galaxy itu performance-nya lebih tinggi. Bisa dilihat juga karena sekarang yang Vapor Chamber untuk seri yang S25 Ultra itu ukurannya naiknya lumayan jauh ya, 40%. Sedangkan yang versi regular sama plus itu Vapor Chamber naiknya ukurannya cuma 15%. Jadi gue agak bingung juga kenapa yang kecil malah naiknya sedikit ya. Sedangkan Ultra kan yang lebih besar, harusnya penyebaran panasnya juga karena surface-nya lebih gede ya. Cuma ya itu nanti kita akan coba lebih lanjut di video reviewnya. Stay tune jadi ya. Nah, masih di performance untuk baterai sendiri semua masih sama ya. Untuk yang Ultra terutama itu di 5000 mAh, charging juga masih sama 45 watt. Itu untuk yang Ultra dan Plus, 25 watt untuk yang regular, dan Qi-nya sekarang udah Qi 2. Cuma memang masih 15 watt untuk wireless chargingnya. Gue rasa sih yang nggak akan berpengaruh yang kayak gimana. Cuma memang kalau gue cek secara spek, Samsung ngeklaim walaupun baterainya sama, video playback-nya itu bisa nambah 1 jam. Karena tadi ya penggunaan Snapdragon 8 Elite yang mana sekarang 3 nanometer lebih efisien, dan juga One UI 7 yang juga katanya lebih efisien secara penggunaan dayanya. Lanjut, yang keempat, di bagian fitur-fitur baru ya, terutama di AI-nya. Nah, sebelum ngomong AI, kita ngomong dulu si One UI 7-nya tadi ya. Karena ada 7 pembaharuan yang menarik. Pertama, di bagian lock screen itu tampilannya baru. Kedua, di home screen itu juga baru ya. Ada namanya Now Bar sama Now Brief yang nanti gue jelasin. Itu adalah si Galaxy AI sebenarnya. Yang ketiga, di bagian app screen ya. App screen-nya juga ada yang baru di sana. Notification sekarang ada di swipe kiri atas dan quick panel ada di swipe kanan atas, kayak iOS. Sedangkan yang keenam itu adalah status bar, itu adalah icon-icon baru, kayak icon baterainya lebih estetik lah bisa dibilang ya, lebih eye pleasing. Dan yang ketujuh adalah di app screen-nya itu search bar-nya ada di bagian bawah, jadi lebih gampang untuk diakses. Jadi itu tadi 7 hal ya, kurang lebih secara simpel aja. Dan secara update sendiri juga masih kurang lebih sama ya, 7 tahun untuk software update dan 7 tahun untuk security-nya. Oke, sekarang ngomongin Galaxy AI ya. Ada beberapa fitur baru yang gue cobain kemarin ya, namanya AI Audio Eraser. Ini bisa dibilang mirip kayak audio mix-nya iPhone 16, cuma menurut gue ini lebih bagus karena dia pembagiannya lebih banyak, lebih detail. Jadi kalian bisa matiin kayak misalnya ini gue kemarin di cafe, demonya ya, dia ada suara orang ngobrol, ada suara musik, ada suara angin ya. Jadi dia bisa bagi-bagi masing-masing elemennya dan kita bisa ngurangin atau nambahin. Or the other way around, what if I turn the voices down, voices up, I'll turn the music down, crowd up, noise up. So now you hear everyone else but the player. Okay. So the music's gone. Music's gone, but you hear everyone else. Alright. Lumayan menarik untuk kita coba ya, dan ini mungkin buat konten kreator terutama bakalan sangat kepake sih. Kedua ada Now Bar. Nah, Now Bar ini tuh mungkin mirip kayak Dynamic Island yang ada di iPhone, tapi implementasi Samsung itu ada di bagian bawah. Ya, jadi dia kayak olah aplikasi-aplikasi yang dibuka kayak stopwatch, timer, Google Maps, ada Samsung Fitness kalau kalian lagi workout, terus ada juga kayak media player, Spotify, YouTube Music ya. Kalau kalian hidupin, dia itu akan ada nongol di bawah pas kalian ngecek lock screen, dan itu bisa kayak di-scroll ya, kayak dia akan bergantian tanpa kalian perlu masuk ke HP-nya. Jadi di lock screen udah nongol ya, cuma penerapan ke depannya gimana gue juga pengen tahu lebih lanjut nanti ya. Dan masih ada juga Now Brief. Nah, Now Brief ini adalah kayak briefing kalian kalau kalian udah pakai HP-nya 7 hari katanya minimal, dia akan ngebentuk kebiasaan kalian. Dan di situ nanti kalian bisa lihat ya, misalnya kalian ada meeting, rute jalan kalian kayak gimana, ada berita-berita yang kalian biasa tertarik itu ada apa aja. Jadi dia akan nongol di satu halaman itu ya, setiap pagi dia akan ngasih kalian yang baru lah istilahnya informasinya gitu. Terus gue juga sempat nyobain Portrait Studio yang
dimana di sini kita dapat beberapa opsi gambar, dan itu gambarnya juga katanya lebih akurat klaimnya Samsung. Plus itu juga prosesnya on device, jadi nggak pakai internet ya, dan foto kita nggak dikirim ke server cloud yang kita nggak tahu di mana, jadi langsung diproses di HP-nya. Dan gue juga kemarin sempat di-printin ya, yang mana ya kalian bisa nilai sendiri ini mirip atau enggak, komenin di bawah. Nah, selain Galaxy AI, ini juga ada Gemini, ya, yang mana Gemini Live ini adalah bisa dibilang multi-model AI-nya, yang mana mungkin at this point cuma Samsung aja nih yang pakai. Ya, jadi ada fitur namanya kayak AI Select, itu dia bisa kayak ngecekin informasi yang ada di foto, kita bisa juga input lewat suara, jadi dia bisa berbagai macam input ya si multi model ini ya. Jadi kepakainya kemarin sempat gue juga ngetes pas lagi buka kulkas, terus kita fotoin isi kulkas kita, dia bisa rekomendasiin kita mau masak apa nih kira-kira gitu. Misalnya kita lagi males mikir gitu kan, nanya ke AI aja udah langsung bisa dikasih resep step by stepnya juga. Kemudian yang kedua juga ada untuk Gemini Photo, jadi kalau kita foto dia bisa select tadi ya si AI Selectnya untuk ngecek, oh misalnya kita ada konser atau kita ada mau nonton bola ya, atau tiket kereta, dia bisa ngecekin lokasinya, dia bisa ngecekin jamnya, dia bisa ngecekin juga misalnya dia pengen masukin ke kalender atau ada notes-notes tertentu, itu bisa dimasukin ya ke aplikasi yang terhubung, misalnya kayak Google Calendar, Google Maps, dan lain-lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke poin kelima, ada intermezzo sedikit ya, ada aksesoris-aksesoris lucu nih, yang mana ada kolaborasi yang menarik yang gue lihat adalah sama Crocs. Ya, sendal-sendal Crocs, jadi kalau kalian yang fans sendal Crocs ya, ini ada case buat S25 series yang mana kalian juga bisa pakai Jibbitz. Ya, Jibbitz-nya itu juga sama dengan yang kalian pakai di sendal kalian, jadi kalian juga bisa customisasi si casingnya. Cuma gue sendiri agak bingung kita masukin kantongnya kayak gimana, karena lumayan gede, cuma lucu sih. Dan itu udah confirm untuk masuk ke Indonesia, cuma gue nggak tahu harganya berapa. Dan katanya juga gue lihat ada beberapa kolaborasi lain, salah satunya sama Hershey yang lucu ya, yang coklat itu ya, cuma itu katanya belum ada kepastian bakal masuk ke Indonesia. Kalau yang Crocs itu udah pasti. Oke, terakhir di bagian harga. Yes, nah ini kalau kalian pengen cek harga-harganya, S25 itu starting dari 14.999, S25 Plus 17.999, S25 Ultra starting dari 22.999. Ya, ada kenaikan harga 1 juta rupiah untuk setiap variannya ya. Dan ya, gua sendiri mungkin ngelihat sama kayak Z Flip sama Z Fold ya. Kenaikannya karena memang kurs dolar yang naik kemungkinannya. Cuma kalau secara overall sendiri ya promonya masih banyak ya. Kalau kita cek secara PO itu ada free memory upgrade ya. Jadi kalau kalian itu bisa dapat double storage, kalau 256 kalian beli dapat yang 512. Ada cashback 2,5 juta, bank partner cashback 1,5 juta, ada paket data eSIM Telkomsel 150 GB senilai 900.000. Dan kalau kalian yang ikut promo sebelum pre-order ya, itu kalian ada diskon juga kan, kalau nggak salah reservation itu dapat bayar 500.000 dapat cashback 1 juta. Jadi ya kalau total katanya senilai 8,9 juta untuk promo pre-ordernya. Dan masih ada juga untuk promo S-Care, kalau kalian pengen beli S-Care itu kalau kalian beli yang setahun diskonnya 50%. Kan kalau kalian beli 2 tahun itu ada special price dari 2, berapa juta jadi 1,5 juta aja. Nah, untuk PO-nya itu dimulai dari tanggal 23 Januari 2024 jam 1 pagi ini pas video ini tayang sampai tanggal 13 Desember jam 23.59 ya. Jadi itu total 22 hari periodenya untuk yang promo pertama, PO pertama ini. Jadi make sure kalian cek aja, nanti linknya juga gua akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Yes guys, itu tadi buat Samsung Galaxy yang S series, S25 ya, regular plus ultra. Kalau menurut gua sih 3 alasan mungkin yang menarik yang baru di sini adalah pastinya tadi si chipsetnya, performanya pakai Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Kedua ya kamera ada sedikit improvement, dan yang ketiga pastinya di AI-nya yang mana sekarang udah semakin canggih. Dan Samsung sendiri memang gue ngeliat sekarang mungkin approach-nya lebih ke software ya, terutama di AI-nya, karena memang Samsung punya AI sekarang bisa dibilang yang terbaik yang ada dibandingin sama smartphone-smartphone lain. Walaupun ya gue lihat smartphone lain kayak brand-brand dari China, Vivo, Oppo gitu, mereka lebih nge-push ke bagian hardware. Jadi approach yang berbeda, dan kita lihat aja nanti ke depan kayak gimana. Cuma ya gue bisa bilang sayangnya ya memang kayaknya jadi agak ngerem si Samsungnya gitu kelihatannya, dan lebih ke minor-minor improvement aja, minor-minor tweaks aja udah sama kayak Apple. Kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapat kalian soal si S-Series yang baru? Kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau ada yang mau ditanya juga bisa ditaruh aja langsung di sana. Thank you semuanya udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan itu aja bisa kasih jempol. Kalau emang oke, share ke teman-teman yang lagi pengen tahu, lagi pengen nyari HP Samsung terbaru ya. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys
on the next video. Jangan lupa subscribe, hidupin notifikasi. Masih ada pembahasan lagi ya ke depannya. Ada Galaxy AI, ada One UI 7, dan follow juga sosial media kita buat konten-konten yang short form ya. Nanti kita juga akan bahas di sana. Oke, see you guys. Ciao. S24 pensiun. Cuma S Pen ya sih gue. Tadi gue nggak sempet. Mungkin gue akan coba. Cuma gue nggak yakin bakal muat. Karena ya kayak HP-nya lebih cungkring sekarang gitu.